guys, aku mau on the way ke Rusun yang katanya program Anies Baswedan DP 0%. Yang penasaran kayak gimana di sana? Tonton live-nya di YouTube nanti kalau aku udah nyampe baru mau OTW. Oke guys, setelah tadi kita lihat langsung kondisi di lapangan rumah DP 0 rupiah atau Rusun ya, Rusunami Nuansa Pondok Kelapa, Menara Samawa yang udah jadi di Jakarta, programnya Pemprov DKI. Sekarang kita lihat price listnya guys, harganya berapa sih, harga jualnya, dan suku bunga dari banknya berapa persen, terus cicilannya berapa per bulan, terus mampu berapa tahun kita nyicil, dan lain-lain. Jadi ini guys pamflet. Ini pamflet yang aku dapat waktu ke JCC. Sini Menara Samawa. Siap huni, emang udah siap huni ya, udah beres semua ya. Cicilan mulai 1,2 jutaan per bulan, DP 0 rupiah. IPL 9.900 per meter persegi per bulan. Ini kayak buat uang bulanan sampah kayak gitu-gitu ya. Parkir itu bayar lagi 60.000 sebulan. 60.000 ya yang 60.000 kalau nggak salah sebulan. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya apapun, tidak dikenakan biaya apapun, itu benar. Nggak dipungut biaya, nggak ada biaya KPR, nggak ada biaya BPHTB, gak ada biaya akad dan lain-lain. Itu bener-bener 0 rupiah. Jadi guys, namanya itu adalah Nuansa Pondok Kelapa. Yang udah dibangun ini namanya Menara Samawa ya, menaranya Menara Samawa. Ini aku dikasih peta sama contoh unit set plan. Tersedia dalam tiga tipe, studio, 1 kamar tidur dan 2 kamar tidur. Luas bangunannya yang 1 kamar tidur itu yang studio itu 21 meter sama 22 meter 22,25 meter persegi, bersihnya 17,5 meter ya. Yang 1 bedroom 23,95 sama 24,25 meter persegi. Yang 2 bedroom 34,65 sama 35,30 meter persegi. Ini yang 2 bedroom yang paling gede itu yang 35,30 cm. Per lantai cuma ada 1. Jadi itu udah sold out sejak zaman dahulu kala, kata orang sananya. Bedanya 1 meteran sih, lumayan. Sama yang 34,65 meter ini, tapi bersihnya luasnya cuma 27,30 meter persegi yang tadi aku review itu. Oke, itu luasnya. Kita lihat. Sekarang kita ke harga jual, price list. Harga jual untuk cash yang studio 184.800.000, studio C STC ya di sininya ya, 195.800.000. Gimana sih itu? Yang 1 bedroom 210.760.000, yang 1 bedroom C 213.400.000, yang 2 bedroom yang saya review kemarin tadi ya 335.412.000, itu harga cashnya. Sama yang pojok-pojokan yang agak luasnya yang beda setengah meter ya kurang lebih, harganya 341.704.000. Mahal gak? Itu sih tergantung kalian yang lihatnya dari mana ya. Tapi untuk harga segitu di Jakarta itu memang ya dapatnya cuma segitu, nggak lebih, kurang mungkin bisa. Mahal emang Jakarta ya, Jakarta catet. Mungkin kalau untuk di daerah Bogor
dan kesananya itu masih bisa dapet lah yang rumah subsidi. Cuman pertimbangannya kemarin itu sama suami, kenapa kita lebih memilih untuk apply Menara Semawa, karena satu, dia itu masih di Jakarta. KTP kita kan Jakarta sekarang ya. Aku kan udah Jakarta dari dulu. Sekarang udah punya kakak Jakarta. Kalau misal pindah ke Bogor, ngurus-ngurusnya itu udah ya males lah. Lagi ini program dari pemerintah kan, DP 0 rupiah, terus nggak ngurus-ngurus surat yang ribet-ribet kayak gitu, udahlah dicoba aja. Jadi di sini dicatat ketentuan pembayaran harga yang barusan aku sebutin itu sudah termasuk, satu, harga sudah include pajak pertambahan nilai atau PPN. 2, izin mendirikan bangunan udah termasuk IMB. 3, izin layak huni atau IPB. 4, pemecahan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Jadi ini hak satu tingkat di atas hak guna bangun ya. Ini jadi untuk rusun ini namanya hak milik atas satuan rumah susun, SHM SRS. Panjang amat ya, SHM SRS. Harga belum termasuk biaya IPL atau maintenance. Kayaknya apartemen kompleks sekalipun ada ya biaya IPL-nya. Per meter perseginya ini 9.900 dikali luas bangunan yang kita pilih. Itu udah termasuk PPN. Maintenance-nya termasuk itu yang termasuk kebersihan, keamanan, pemeliharaan lift, asuransi, sama pemeliharaan gedung. Biar tetap bersih. Tadi juga aku lihat sih ya lagi ada yang bersih-bersih gitu. Biaya parkir per bulan 60.000 itu juga tidak termasuk, jadi bayarlah terpisah lagi parkir 60.000 per bulan. Biaya PAM itu tergantung pemakaian kita ya, sehari-hari juga ngontrak juga sama kayak gitu, kecuali yang airnya air tanah. Per meter kubiknya 10.000 rupiah. Sama listrik itu dayanya 1.300 watt guys. Jadi ini saya tinggal di sini juga 1.300 watt. Kalau misalnya pakai kompor listrik, kulkas, AC itu nggak bisa bersamaan. Aku kalau masak pakai kompor listrik, AC harus dimatiin. Jadi ganti pakai kompor gas mulai saat ini. Oke. Selanjutnya adalah syarat utama. Saran dari saya sebelum mengajukan pinjaman, ini kan maksudnya pinjaman kan, KPR, mau rumah susun, mau apartemen, kamu harus cek dulu BI checking kamu ke OJK. Kamu minta SLIK, SLIK ya, SLIK, nanti kamu dikasih lembaran gitu, track record pinjaman kamu. Kemarin tuh aku punya cicilan motor tapi udah lunas. Jadi aku mau ngecek aja gitu statusnya kayak gimana. Siapa tahu kejebak kayak aku, ada yang manfaatin KTP terus jadi tiba-tiba punya utang yang gak diketahuin sama kamu. Pokoknya harus dicek dulu. Kalau kamu lolos itu baru kamu bisa ngajuin. Kalau belum, kamu harus beresin utang-utang kamu dulu. Entah itu pinjaman online atau apa, kamu harus lunasin dulu, harus bikin bersih dulu, baru bisa ngajuin KPR. Kalau misalnya nggak bisa, ya kamu nyari yang tanpa BI checking aja sekalian. Tapi aku sih agak ngeri juga kalau yang developer nggak BI checking. Banyak sih yang syariah, ya tergantung kalian sih pilihannya. Lebih suka yang syariah atau yang ke bank konvensional. Oh ya, ini tuh bunganya itu, ini kan pakai bank DKI karena programnya Pemprov DKI kan, 5% flat seumur hidup. Selama kamu nyicil, jadi cicilannya 10 tahun, 13 tahun, 15 tahun, 18 sama 20 tahun. Kamu bisa pilih. Paling lama ini yang 2 bedroom yang kemarin aku ambil itu 20 tahun adalah 2.213.571 rupiah per bulannya. Jadi dia nggak fluktuatif ngikutin bunga bank ya, 5% flat terus sampai lunas. Jadi kemarin dikabarin setelah 5 tahun ada perubahan. Setelah 5 tahun kamu boleh ngelunasin, terus kamu boleh perjualbelikan atau boleh disewakan tempat itu. Mudah-mudahan dalam 5 tahun itu kita bisa nabung terus beli rumah, dan caw dari situ itu bisa disewain, bisa jadi aset guys, jangan sedih.
Cicilan. Oke, kita lanjut ke persyaratan. Syarat-syaratnya adalah 1, kamu adalah warga Jakarta. Jadi kamu harus punya KTP Jakarta, itu wajib. Jadi kalau kamu bukan orang Jakarta, maaf, ini belum bisa kamu beli. Nggak tahu yang apartemen yang sebelahnya itu dikomersilin buat luar Jakarta juga kayaknya sih. Tapi yang untuk Menara Samawa ini khusus untuk warga Jakarta. Yang kedua, kamu belum memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kelurahan setempat. Jadi kamu bikin surat belum memiliki rumah. Pertama kamu minta ke RT pengantar, belum bahwa menerangkan bahwa kamu tuh belum punya rumah. Kedua langsung ke RW terus ke kelurahan. Tapi kemarin itu kelurahan di sini aku tempat tinggal Palmerah, dia nggak ngasih. Katanya hanya khusus untuk sesuai KTP, karena aku kan domisili di sini di Palmerah. Tidak sesuai dengan KTP. KTP itu Jakarta Timur. Jadi cuma sampai RT RW aja, tapi it's okay. It's not okay if you can go to kelurahan dan dapetin itu surat. Kamu harus punya surat belum memiliki rumah ya. Kemudian belum pernah menerima subsidi pemilikan rumah dari pemerintah, belum dapat subsidi. Kalau kamu udah pernah ngajuin subsidi di daerah di Bogor misalnya, kan banyak tuh di rumah subsidi di sana, kamu nggak bisa lagi. Jadi kemarin itu pas aku ke JCC itu informasinya, subsidi itu cuma boleh 1 kali seumur hidup. Jadi kamu kemarin kan tadinya kita mau nyari rumah yang komersial gitu kan, disarankan kamu ambil aja dulu sekali yang subsidi, setelah itu kamu bisa ngambil yang komersial. Tapi kalau kamu ngambil yang komersial dulu, kamu nggak bisa ngambil yang subsidi ya. Itu sarannya. Kenapa? Terus selanjutnya berpenghasilan di bawah 7 juta per bulan. Nah ini kan buat penghasilan yang rendah, yang kaya-kaya mah udah belinya apartemen aja, beli rumah sekalian. Yang buat yang kelas menengah ke bawah macam saya ini cocok nih, masih kekejar lah buat cicilannya, amin ya, masih kekejar buat cicilannya 7 juta per bulan. Kalau kamu misalnya gaji kamu kayak aku gajinya UMR Jakarta misal, terus digabungin sama suami, itu boleh joint income ya, tapi kamu harus mencantumkan surat keterangan gaji dari kantor masing-masing suami istri, surat keterangan gaji, kopi rekening koran 3 bulan terakhir atau kopi tabungan, terusan surat keterangan bekerja dari kantor, terusan surat menyatakan kalau kamu belum memiliki berpenghasilan sekian yang ditandatanganin oleh atasan, atau kalau di kantorku itu sistemnya minta langsung dari personal SDM ya, personal atau SDM dikasih surat keterangan gaji, surat keterangan penghasilan ya. Terus surat nikah atau akta nikah kalau udah nikah. Kalau belum berarti ya udah nggak usah. NPWP sama SPT tahunan. SPT tahunan yang terakhir, surat kontrak kerja atau pengangkatan jabatan kamu yang terakhir, terusan udah itu aja. Apa lagi ya? Jadi nanti persyaratannya itu kalau kamu udah lulus administrasi itu kayak pengecekan kamu layak gak. Kemarin sih aku di pengecekan administrasi itu pas di JCC itu dicek punya kendaraan cicilan ya, utang cicilan motor cuma 1 kan kemarin, itu doang. Kalau kamu punya mobil kayaknya nggak lolos deh, soalnya nggak tahu ya, punya mobil lolos gak sih, yang nggak tahu juga. Tapi kayaknya ini buat yang kelas menengah ke bawah, masa punya mobil, cicilan mobil kan udah harga apartemen ya. Itu jadi disusun foto 3x4 suami istri. Kalau aku nih yang udah punya istri, udah punya suami, fotokopi KTP dua-duanya, NPWP dua-duanya, SPT tahunan, gaji, surat keterangan gaji dari kantor, surat keterangan bekerja, rekening koran 3 bulan terakhir, surat domisili kalau nggak bertempat tinggal sama dengan KTP, surat belum memiliki rumah dari kelurahan, itu wajib. Kemarin aku sempat salah, malah surat pengantar umum, bukan surat pengantar umum, tapi harus tegasin ke kelurahan itu surat belum memiliki rumah, itu di atas materai ditandatangan. Jadi ada beberapa surat yang harus ditandatangan di atas materai.
Nanti kamu juga dikasih sekitar 5 atau berapa form dari pihak Bank DKI, itu harus diisi. Itu kayak buat pembukaan rekening, mungkinnya pembukaan rekening, terus pernyataan kalau saya mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini dan lain-lain. Itu udah ada formnya, kita cuma tinggal isi aja. Nah guys, setelah aku jelaskan panjang lebar, gimana? Apakah masih berminat? Kalau kamu masih berminat, kamu bisa langsung datang ke Menara Samawa, atau kamu bisa kontak marketingnya. Nanti aku cantuminnya di deskripsi ya. Segitu dulu guys. Nanti kalau ada yang kurang-kurang atau ada yang kelewat dan ada yang tahu, kamu tambahin di bawah ya. Nanti atau aku tambahin di deskripsi deh. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Oh ya guys, kasih tahu ini prosesnya cepet, nggak ada bayar-bayar. Jadi kalau kamu rekening kamu bersih, kamu gak usah takut, ngajuin aja. Gini, kalau aku mikirnya gini, kita yang gede, rumah yang gede nggak kebeli karena harganya memang, terus ngeledekin, apa itu sempit kecil rumahnya, tapi lo juga nggak kebeli. Lebih baik kita ambil yang kecil,